Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai K-nearest neighbor atau disebut dengan KNN. Berikut anggota tim kami. Yang pertama ada Cecilia, yang kedua ada Dinda Nababan, yang tiga ada Anwar, keempat ada Cynthia, kelima ada Taufik. Pada langkah pertama, itu kita memanggil package yang digunakan. Nah, package yang digunakan itu ada tiga, itu ada caret, lalu kedua ada class, lalu yang ketiga ada ggplot2. Nah, di sini library untuk memanggil package yang digunakan sehingga kita bisa melanjutkan pengerjaan tugas selanjutnya. Pada slide selanjutnya itu ada langkah kedua, yaitu import dan explore, di mana pertama di import ini kita akan mengimport dari dataset kita, yaitu PIMA Indians Diabetes CSP, yang dimana pada barisan pertama itu alamat, kita menggunakan alamat sebagai tanda kalau untuk mempercepat dalam pengerjaan kita supaya tidak menggunakan C user lagi, tinggal menulis alamatnya saja. Lalu ada barisan kedua yaitu diabetes. Nah, di sini diabetes ini sebagai menyimpan dari alamat tersebut, yang dimana alamat tersebut akan kita masukkan ke dalam read.csv, lalu menggunakan string s factor sebagai menunjukkan kalau kolom-kolom teks dalam dataset itu dianggap sebagai faktor. Jadi nggak usah kita satu-satu lagi gitu mengubahnya menjadi faktor. Lalu ada yang ketiga itu str dalam kurung diabetes, yang dimana str ini untuk memberikan ringkasan struktur dari objek diabetes. Selanjutnya kita akan melihat nilai rata-rata dari kolom age atau umur pada dataset diabetes. Menggunakan fungsi min, didapatkan hasilnya yaitu sebesar 33,24. Selanjutnya kita akan melihat summary dari kolom age dari dataset diabetes dengan hasil yang ditampilkan sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah ketiga, yaitu KNN. KNN melakukan klasifikasi berdasarkan kata tetangga terdekat, sehingga sangat tergantung pada jarak. Sehingga jika skala dan rentang POBA yang digunakan berbeda-beda, perlu melakukan standarisasi terhadap POBA tersebut. Umumnya, standarisasi yang paling sering digunakan adalah standarisasi 01. Berikut merupakan kode dari standarisasi tersebut. Kode tersebut merupakan contoh implementasi algoritma klasifikasi KNN pada dataset diabetes. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama yaitu kode train diabetes 1500, artinya mengambil 500 baris pertama dari dataset diabetes untuk digunakan sebagai data pelatihan atau training data. Yang kedua yaitu tes sama dengan diabetes 501768, yaitu mengambil baris ke 501 hingga terakhir dari dataset diabetes untuk digunakan sebagai data uji. Yang ketiga yaitu ada pred tes KNN train min 9, tes min 9, train class K sama dengan 2, yaitu melakukan prediksi menggunakan algoritma KNN dengan menggunakan data pelatihan atau train kecuali kolom ke-9, yang diasumsikan sebagai kolom kelas atau target, dan data uji atau tes kecuali kolom ke-9. Nilai K adalah 2 yang menandakan bahwa model akan mempertimbangkan dua tetangga terdekat untuk membuat prediksi. Yang selanjutnya ada pretest, yaitu menampilkan hasil prediksi untuk data uji. Jadi secara keseluruhan, kode tersebut membagi dataset diabetes menjadi data pelatihan dan data uji. Kemudian menggunakan algoritma KNN untuk melakukan prediksi kelas pada data uji berdasarkan data pelatihan yang telah diberikan. Kode selanjutnya yaitu confusion matrix. Berikut merupakan kodenya. Kode tersebut menghasilkan evaluasi kinerja model klasifikasi dengan menggunakan confusion matrix. Pada kode tersebut, confusion matrix dilakukan dengan membandingkan tes prediksi dengan kelas sebenarnya dari data uji. Kemudian akurasi akan dihitung dengan menjumlahkan diagonal dari confusion matrix dan kemudian dibagi dengan jumlah total sampel dalam data uji. Jadi, secara keseluruhan, kode tersebut menghitung akurasi model klasifikasi berdasarkan confusion matrix dari data uji. Dari kode tersebut didapat bahwa nilai presentasi akurasi yaitu sebesar 0,6716418. Itu berarti model prediksi berhasil memprediksi sekitar 60% dari kasus yang diuji. Pada slide 9, kode tersebut menggunakan fungsi conversion matrix untuk memeriksa performa prediksi kelas target dari model KNN terhadap data uji dan menghasilkan ringkasan yang mencakup matriks evaluasi seperti akurasi,
sensitivitas, dan spesifisitas. Dan ini membantu dalam mengevaluasi seberapa baik model KNN dapat memprediksi kelas target. Pada slide 10, kode tersebut digunakan untuk membuat sebuah plot yang menghubungkan antara dua variabel, di mana variabel pertama diwakili oleh sumbu X dan variabel kedua diwakili oleh sumbu Y. Dalam contoh ini, diabetes PROC adalah variabel pada sumbu X yang mewakili jumlah kehamilan, dan diabetes PD adalah variabel pada sumbu Y yang mewakili riwayat diabetes pada keluarga. Jadi, kode tersebut menghasilkan sebuah scatter plot yang menunjukkan hubungan antara jumlah kehamilan dan riwayat diabetes pada keluarga dalam dataset diabetes. Untuk kode selanjutnya itu ada fungsi std max min yang dilakukan untuk mengurangi nilai minimum dari setiap elemen vektor dan membaginya dengan selisih antara nilai maksimum dan minimum dari vektor. Kemudian variabel prek1 dan pd1 diinisialisasi dengan pemanggilan fungsi std max min untuk menghitung normalisasi pada variabel prek dan pd dari dataset diabetes. Kemudian diinisialisasi juga matriks kosong M, dan kemudian variabel A dan B sebagai urutan nilai antara 0 hingga 1 dengan 70 titik di antara keduanya. Selanjutnya ada fungsi KNN yang digunakan untuk melakukan prediksi dengan algoritma KNN dengan K sama dengan 3. Kemudian ada juga fungsi plot yang berguna untuk menampilkan plot yang dihasilkan dengan memplot titik-titik dari matriks M dengan warna yang ditentukan oleh hasil prediksi. Kemudian pada kode selanjutnya itu sama dengan kode yang sebelumnya, itu berguna untuk melakukan prediksi dengan algoritma KNN, di mana K-nya sama dengan 7. Kemudian pada kode selanjutnya juga untuk melakukan prediksi dengan algoritma KNN dengan K sama dengan 10.